Halo Sobat Hijau, Anda menyaksikan program Fragmen. Selama 1 jam ke depan, kami akan membahas berbagai isu pilihan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bersama saya Yola Melisa, inilah Fragmen Indonesia Green TV. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia rutin terjadi setiap tahun, terutama ketika musim kemarau tiba. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Akibat kebakaran hutan dan lahan, habitat dan populasi satwa maupun flora menjadi terganggu, bahkan rusak. Salah satu contoh yang terjadi pada orang hutan yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap kebakaran hutan. Tidak hanya itu, manusia juga mengalami banyak kerugian, seperti terserang penyakit ispa, produktivitas menurun akibat kabut asap, dan menurunnya perekonomian masyarakat. Ya, Sobat Hijau, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menyebabkan kerugian bagi manusia dan alam. Di episode Fragmen kali ini, rekan kami, Yurinda Rahamustika, berbincang dengan spesialis forensik API, sekaligus guru besar dalam perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo. Profesor Bambang akan membagikan pengalamannya dalam menangani kasus-kasus karhutla serta tantangan apa saja yang dihadapi. Mari simak selengkapnya berikut ini. Kembali lagi di podcast Gakum bersama saya Yurinda Rahamustika sebagai host dalam sesi kali ini. Nah, podcast Gakum ini rutin kami tayangkan di YouTube resmi kami di Gakum KLHK. Jangan lupa ya Sobat Gakum untuk like, komen, dan juga share ke kerabat terdekat dan juga teman-teman Sobat Gakum semua. Nah, selanjutnya juga Sobat Gakum bisa juga follow IG kami di Gakum_KLHK untuk update sekilas kegiatan dan juga informasi menarik dari Gakum KLHK. Nah, teman-teman mungkin sudah sering update dengan podcast sebelumnya. Apabila Sobat Gakum masih mengingat, 4 bulan yang lalu kita menghadirkan teman-teman dari Manggala Agni untuk membahas mengenai penanganan karhutla di Indonesia secara teknis. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Gakum, kita akan menghadirkan ahli yang berperan untuk membela hak lingkungan sehat dan juga baik untuk teman-teman Sobat Gakum semua melalui meja pengadilan. Nah, di sini telah hadir bersama kita Prof. Bambang Hero Saharjo, ini merupakan guru besar dari Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor dan juga merupakan ahli di tim KLHK sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya. Gimana, Prof, kabarnya hadir di sini? Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih ini, Prof, sudah meluangkan waktu. Ya, alhamdulillah, cerah hari ini. Dan terima kasih sudah bisa diundang dalam acara podcast ini, gitu ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa digunakan oleh teman-teman di lapangan dan mengambil manfaatnya seperti itu. Iya, Ya. baik. Terima kasih, Prof. Jadi gini nih, Prof, di kesempatan kali ini, mungkin Sobat Gakum dan juga teman-teman KLHK semua tertarik nih, Prof, untuk mengetahui sharing experience, nah peran Prof sebagai ahli KLHK itu bagaimana, terus perkembangan scientific evidence atau bukti ilmiah dalam kasus karhutla itu gimana sih, Prof, gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Prof, kita sebenarnya penasaran nih, Prof sendiri kenapa sih memilih di bidang kehutanan gitu awalnya? Jadi gini, ketika SMA dulu, banyak yang bilang kalau mau tahu banyak tentang lingkungan, hutan, dan sebagainya, itu masuklah di kehutanan, seperti itu. Kemudian dalam waktu berjalan juga saya melihat banyak juga environmental destruction, ya, perusakan lingkungan terjadi, dan termasuk juga ada kebakaran besar yang terjadi 8283. Itu sekitar 3,6 juta hektar dan sebagian besar itu terjadi di Kalimantan Timur seperti itu. Nah, sehingga saya masuk ke IPB, akhirnya saya putuskan ya sudah, saya ambil kehutanan seperti itu dan kemudian saya akan fokus nanti ke isu ke environmental destruction.
dari perusahaan lingkungan dan sebagainya. Itu yang menjadi inspirasi saya kenapa kemudian saya masuk ke Fakultas Kehutanan IPB. Oke, Prof, kita pernah Ya. dengar nih sebelumnya kalau Prof Bambang ini kan asli kelahiran di Jambi ya, Iya, Prof betul ya. Itu apakah waktu Prof masih muda dulu, waktu masih awal mengenyam pendidikan, itu ada isu-isu lingkungan yang bikin Prof tertarik nih harus belajar mengenai kehutanan gitu? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa ketika masih kecil, saya ikut orang tua bertugas. Kebetulan orang tua saya adalah jaksa, pindah-pindah seperti itu ya, dari Jambi, kemudian ke Selangun, dan terakhir Bekasi dan sebagainya. Nah, selama proses perjalanan itulah banyak saya melihat ada persoalan-persoalan lingkungan ya yang tidak bisa dibiarkan seperti itu, karena kalau dibiarkan, apalagi seperti Sumatera ya sejak zaman itu kan banyak misalnya satwa yang dibunuh, kemudian diperangkap, belum lagi orang suka-sukanya bakar dan sebagainya seperti yang membuat masalah seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira saya bisa berperan nggak di posisi itu gitu ya Pak, meskipun kecil tapi menurut saya ada manfaatnya. Nah, disitulah yang juga menjadi salah satu inspirasi kemudian saya terlibat dalam penanganan kasus yang ada pertama dulu di KLH dan kemudian sekarang di KLHK seperti itu. Baik, Ya. Prof, awal mula bisa menjadi ahli itu gimana sih, Prof? Kan Ya. awal Prof mungkin lulus sebagai sarjana, nah itu Ya. selanjutnya langkah karir Prof itu gimana? Gini, jadi saya kembali dari Jepang itu sekitar bulan Maret atau awal April 1999. Nah, kemudian saya belum banyak berkiprah gitu ya, belum tahu banyak kondisi di Indonesia. Kemudian saya dipanggil oleh salah seorang senior yang kebetulan beliau itu adalah direktur, namanya Pak Antung Dedi ya, dulu beliau di KLH jadi direktur. Kemudian beliau bilang, Bambang sekarang sudah orang tahu banyak kebakaran di kita kan, karena di 97-98 itu sekian juta hektar seperti itu, dan Bambang saya dapat info fokus doktornya itu tentang sumber daya alam dan lingkungan dan disertasinya tentang kebakaran. Bisa bantu kami nggak? Katanya seperti itu. Kenapa memangnya? Dan kami sedang menangani kasus katanya. Kasus apa itu? Kasus kebakaran hutan dan lahan katanya. Di mana? Ada 2 kasus pada saat itu yang sedang ditangani proses oleh KLH pada saat itu. Yang pertama itu ada di Riau. Kemudian satu lagi itu ada di Kalimantan Barat. Nah, saya itu nggak kebayang seperti apa itu ya, kebakaran dan sebagainya. Oke lah, akhirnya saya mulai diundang ke KLH, mulai bercerita banyak tentang itu, dan kemudian adalah lagi saya langsung diundang oleh Barskrim Mabes Polri. Nah, waktu itu yang mengundang saya Pak Wakil Barskrim. Nah, saya berpikirnya bukan kaitannya dengan Karhutla ya, karena pada saat itu saya beli mobil tua begitu. Wah, jangan-jangan karena mobil ini ya saya dipanggil Barskrim. Nah, akhirnya saya bertemu, akhirnya benar. Jadi 2 masalah itu yang disampaikan oleh beliau. Bambang, kami ada seperti ini. Kira-kira menurut Pak Bambang bisa dibuka nggak? Saya jawabnya iya bisa, saya bilang seperti itu. Ya udah akhirnya, nah disitulah awal mula kemudian saya terlibat menangani kasus Karhutla. Seperti itu. Jadi pertama kali menjadi ahli itu Ya. di Karhutla ya? Karhutla ya. Jadi ada kasus di Riau, itu PT AD Plantation Industry. Kemudian satu lagi saya lupa namanya di Kalbar, mirip-mirip aja itu, seperti itu. Ya. Selain kasus Karhutla, Prof jadi ahli di kasus apa lagi tuh, Prof? Jujur sampai hari ini saya menangani hampir 700 kasus. Jadi sebagian besar itu Karhutla, sekitar 70-80%. Saya juga menangani kasus illegal logging. Dulu sempat bikin keger itu di Riau ya. Kemudian juga kasus perambahan. Ya, nah salah satu putusannya menarik itu di antara putusan yang ada sekarang ya, itulah yang paling besar kerugiannya yang diproses dan dikabulkan itu 16,2 triliun. Seperti itu, dan kemudian belakangan saya diminta juga untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Nah, karena itu berkaitan juga dengan hutan dan sebagainya begitu ya. Itu misalnya kayak kemarin ada kasus ya di mana kerugian perekonomian negaranya saja sudah 70 triliun seperti itu. Jadi ya seperti itu sekarang ya, tidak hanya ngurus Karhutla, juga yang perambahan ada, illegal logging ada, pendudukan
kawasan secara tidak sah juga ada, termasuk yang korupsi seperti itu. Hotspot itu banyak orang yang salah mengartikan. Hotspot itu titik api, salah. Jadi hotspot itu titik panas.